Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa akan membahas soal sepak bola tanah air, sepak bola Indonesia. Jadi kali ini saya mau membahas soal training center timnas Indonesia yang digelar hari ini. Dan sudah terlihat beberapa pemain inti sudah bergabung dalam training center. Dan ada beberapa juga pemain diaspora yang sering bermain di starting 11 itu sudah bergabung. Ada Tom Haye, ada Ratnar Oratmangun, ada Rafael Struik, ada juga Nathan Joaon, dan beberapa pemain-pemain lokal seperti Egy, kemudian Yance Sayuri, kemudian ada juga Marcelino Ferdinand, ya, pemain nomor 7 Indonesia yang fenomenal gitu. Nah, tentunya pertandingan melawan Irak nanti ini pertandingan yang cukup penting buat Indonesia, di mana Indonesia harus memetik kemenangan, apalagi bermain di kandang sendiri gitu. Tentunya Indonesia harus bisa bermain lebih terbuka, lebih banyak menyerang ketimbang bertahan, supaya Indonesia punya peluang atau kans untuk menyerang gitu, mencetak gol dan meraih kemenangan. Nah, apalagi Indonesia sejak Piala Asia kemarin belum pernah menang melawan Irak ya. Dan tentunya kita berharap ketika melawan Irak nanti di GBK ataupun Jakarta International Stadium, Indonesia bisa menang, meraih hasil yang cukup positif. Dan kalau kita menang melawan Irak, Indonesia sudah punya tempat di ronde ketiga. Nah, kalaupun kita kalah melawan Irak, ya, andai kata hasilnya negatif, kita masih punya kesempatan nanti di pertandingan berikutnya melawan Filipina. Ya, kalau kita menang melawan Filipina, kita punya tempat juga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, saya pikir Coach Sintayong ini akan tetap menurunkan pemain-pemain inti yang sering bermain di starting 11 ya, Coach Sintayong gitu. Karena saya pikir juga Coach Sintayong ini tidak mau mengambil resiko ya, dengan pertandingan besar, pertandingan penting ini. Karena kita tahu pertandingan lawan Irak nanti ini, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, itu pertandingannya itu berdekatan dengan Piala AFF ya. Kita tahu Piala AFF ini menurut Pak Erick Thohir itu sebagai ya, turnamen untuk Indonesia ya, coba-coba gitu, trial saja gitu. Dan pastinya saya pikir Coach Sintayong tidak akan menurunkan pemain-pemain intinya di Piala AFF karena ada prioritas pertandingan ya ketika memilih pemain, dan tidak mungkin Coach Sintayong itu menurunkan pemain-pemain yang sering bermain di starting 11 untuk bermain di Piala AFF nantinya, karena apapun hasilnya di Piala AFF itu tidak akan mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA, karena AFF ini di luar dari agenda FIFA teman-teman. Nah, kalau kualifikasi Piala Dunia ya sudah pasti itu dalam agenda FIFA. Makanya kalau Indonesia sampai menang melawan Irak nanti di GBK, Indonesia itu pasti punya peluang untuk naik peringkat lagi, untuk tembus target dari Pak Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI, di mana mereka meminta Coach Sintayong untuk peringkat Indonesia itu ya berada di 100 besar. Nah, kalau Indonesia bisa mengalahkan Irak dan juga nanti bisa mengalahkan Filipina di kualifikasi Piala Dunia, ya Indonesia punya peluang untuk naik peringkat lagi gitu. Nah, itu makanya saya bilang ada prioritas pertandingan dari Coach Sintayong gitu. Nah, dari training center hari ini, dan saya pikir Coach Sintayong juga ya akan pilih pemain-pemain yang fit, dan semoga semua pemain-pemain yang ada saat ini yang sudah ikut training center punya kondisi fisik yang prima, sehingga nanti bermain lawan Irak tanggal 6 itu Indonesia sudah bermain dengan kondisi fisik yang sempurna dan bisa mengalahkan Irak tentunya. Karena kabarnya saya baca dari salah satu media online bahwa Irak ini menurunkan pemain-pemain yang debutan gitu, pemain-pemain yang belum pernah bermain untuk Irak, bermain di starting 11. Mereka itu akan diturunkan melawan Indonesia. Wow, betapa anggap remehnya mereka sama Indonesia gitu. Karena mungkin mereka pikir bahwa Indonesia ini tidak pernah menang lawan mereka, sehingga mereka itu menurunkan pemain-pemain debutan ya. Dan Coach Sintayong memandang pertandingan ini bukan pertandingan yang main-main gitu, bukan pertandingan yang hanya sekedar uji coba. Ini kualifikasi Piala Dunia, bos. Pastinya Coach Sintayong akan menurunkan pemain-pemain yang punya kondisi fisik yang sempurna, dan seperti yang saya bilang tadi, semoga semua pemain-pemain yang terbiasa bermain di starting 11 itu punya kondisi fisik yang prima, sehingga mereka itu nanti ketika bermain lawan Irak ya
bisa menang gitu. Dan kita tahu kualitas Irak di lapangan juga itu seperti apa, karena kita pernah bermain melawan mereka di Piala Asia ya. Dan Indonesia harus menerima kekalahan atas Irak waktu itu. Dan saya pikir pertandingan-pertandingan sebelumnya mungkin sudah dipelajari oleh Coach Sintayong. Apa sih yang menjadi kekurangan Indonesia waktu itu sehingga Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah waktu itu. Walaupun Indonesia waktu itu sempat mencetak gol ya, Marcelino Ferdinand sempat mencetak gol dari umpan cantiknya Yance Sayuri ya waktu itu. Saya pikir ya, ketika nanti melawan Irak ini Coach Sintayong sudah punya strategi ya, taktik khusus untuk membungkam Irak di kandang kita sendiri gitu. Dan kabarnya juga Coach Sintayong itu menutup rapat-rapat nama-nama yang akan bermain di starting 11 melawan Irak. Tujuannya apa ya? Sudah pasti supaya Irak tidak bisa membaca skema atau formasi dari Indonesia. Mungkin mereka itu mau melihat nama-nama starting 11 Indonesia ini. Siapa sih yang diturunkan sama Sintayong gitu. Nah, kalau sampai mereka tahu nama-nama yang diturunkan oleh Coach Sintayong nanti di starting 11, ya, mereka punya strategi tersendiri untuk mungkin ya membendung pemain-pemain yang dianggap berbahaya di dalam lapangan, ya, seperti Marcelino Ferdinand, kemudian ada Nathan Joaon, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Haye yang kita tahu mereka ini pilar-pilar utama Coach Sintayong. Mungkin kalau nama-nama ini tidak ditutup rapat sama Coach Sintayong, maka mungkin akan disikat habis sama mereka. Makanya Coach Sintayong itu menutup rapat-rapat nama-nama ya, strategi dia supaya tidak bisa diliput dari media-media luar gitu. Kemudian nanti akan ada kejutan di lapangan ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Dan tentunya kita terus mendukung timnas kita berlaga nanti melawan Irak, dan pastinya kita semua menginginkan hasil yang positif ya. Siapapun supporter Indonesia pasti menginginkan hasil yang positif. Tetapi menurut saya, apapun hasilnya nanti di kualifikasi Piala Dunia ini melawan Irak nanti, kita harus bisa menerima. Kalah ataupun menang, kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Karena saya pikir timnas Indonesia sekarang ini lagi mempersiapkan fondasinya supaya ke depannya Indonesia bisa lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, tidak dianggap remeh sama lawan-lawannya gitu. Karena kalau kita lihat Irak katanya akan menurunkan pemain debutan, menurut saya mereka menganggap remeh timnas Indonesia gitu. Karena mereka pernah mengalahkan timnas Indonesia. Jadi mereka menurunkan pemain debutan. Atau mungkin skenario keduanya mereka sudah berpikir bahwa mereka sudah lolos ke babak ketiga gitu, ronde ketiga, sehingga mereka mau menistirahatkan pemain-pemain inti mereka dan menurunkan pemain-pemain debutan. Ya, kalau mereka menurunkan pemain debutan, ya tidak ada masalah. Mau pemain debutan ke pemain senior mereka ke atau starting 11 pemain-pemain mereka yang gacor, tidak masalah. Saya pikir Indonesia akan tetap perang di lapangan, akan tetap hajar mereka gitu, apapun hasilnya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam olahraga, hormat.